Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada Bu. Oke, berarti masuk semuanya ya? Ya. Kelihatannya belum semangat ya anak-anak ya. Agar lebih semangat, kita sedikit terlebih dahulu ya. Semuanya berdiri. Kelas 5. Kelas 5, kelas 5 jaya. Kelas 5, kelas 5 jaya. Sekali lagi ya. Iya benar sekali. Nah jadi di sekeliling kita itu banyak sekali ya keanekaragaman dengan budaya, baik dari rumah adat yang berbeda-beda, kemudian ada makanan khas yang berbeda-beda, kemudian tradisi pun juga berbeda-beda. Nah itu semua disebut dengan warisan budaya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kelima daerahku yang bersejarah atau ide warisan budaya kekayaan daerahku. Oke, ada pun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan minimal 3 bentuk keberagaman budaya yang ada di lingkungan sekitar dengan benar setelah mendengarkan penjelasan dari guru. Kemudian dapat menjelaskan makna keberagaman budaya melalui diskusi kelompok dan juga hasil pengamatan video. Kemudian dapat mengelompokkan budaya daerah dalam kategori tarian, rumah adat atau pakaian dan yang lain. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat yang dari keberagaman budaya dengan benar. Dan selanjutnya menunjukkan cara korelasi dalam kegiatan diskusi kelompok. Kemudian membuat poster sederhana tentang salah satu budaya daerah dan menggunakan kertas. Kemudian yang terakhir yaitu dapat mempresentasikan hasil poster budaya daerah di depan kelas dengan percaya diri dan juga suara yang jelas. Dapat dipahami ya anak-anak? Iya Bu. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu warisan budaya? Saya Ya, tinggi. warisan budaya itu adalah kebiasaan atau adat istiadat yang juga dilakukan di daerah secara turun-temurun. Nah, benar sekali. Nah, jadi warisan budaya adalah warisan dari nenek moyang secara turun-temurun. Warisan budaya sendiri juga dapat dibagi menjadi 2 jenis. Apa saja anak-anak? Ada budaya Benda dan juga budaya Ya, yang pertama silakan Oke, jadi warisan budaya itu ada 2 jenis ya anak-anak. Yang pertama yaitu warisan budaya benda dan juga warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda itu yang
dan juga tak benda. Kalau benda itu tadi apa? Terlihat. Kalau tak benda, ya terlihat. Selanjutnya yaitu contoh warisan budaya kayak tarian daerah. Yang namanya yaitu kalau misalkan berdasarkan Contoh warisan budaya tarian daerah yaitu tari saman Aceh, tari kecak dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat, tari kering dari Sumber Minangkabau, tari serimpi dari Jawa Tengah, tari cendrawasih dari Bali. oke, nah jadi tarian itu di Indonesia banyak sekali ya anak-anak ya. Contohnya itu salah satunya yaitu tari saman yang berasal dari Aceh, kemudian tari kecak dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat, kemudian tari piring dari Sumber atau Minangkabau, kemudian tari serimpi dari Jawa Tengah dan juga tari cendrawasih dari Bali. Nah untuk di Tenggara itu tari apa ya anak-anak kira-kira yang ada? Kalau Tenggara Tari trompet. oh, oke, benar sekali. Nah, jadi di Tenggara itu contoh tariannya yaitu tarian Turombo yang biasanya ada di acara apa anak-anak? Karnaval. Ya, benar sekali. Nah, jadi di Tenggara itu ada tarian ya anak-anak. Contohnya itu Turombo Yakso. Biasanya dipakai untuk bersih desa atau karnaval semacamnya ya anak-anak. Ya, Bu. Kemudian beri contoh warisan budaya rumah adat. Tolong dibacakan apa ini? Contoh warisan budaya rumah adat yang pertama yaitu Juku dari Jawa Tengah atau dari Jakarta, dan juga rumah gajah dari Sumatera Barat dan Minangkabau. Yang ketiga tongkonan dari Sulsel atau Toraja. Yang keempat rumah Kurdolan dari Sumatera Utara atau Batak. Yang kelima rumah kami dari Kaltim atau Budaya. Yang terakhir rumah Muneng dari Papua. Nah, jadi rumah adat itu juga terdapat banyak sekali ya anak di Indonesia. Contohnya yaitu di Jawa Tengah atau di Jakarta tepatnya ada rumah adat Joglo, kemudian di Sumatera Barat atau tepatnya di Minangkabau itu ada rumah Gadang, kemudian di Sulawesi Selatan atau di Toraja tepatnya ada rumah adat Tongkonan, kemudian di Sumatera Utara terdapat rumah adat Bolan ya anak. Kemudian di Kalimantan Timur atau tepatnya di Jaya ada rumah Mamin, kemudian di Papua terdapat rumah Huneng. Nah itu sudah tidak asing lagi ya anak kalau rumah Huneng itu ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya contoh warisan budaya pakaian adat. Seperti kita bacakan. Contoh warisan budaya pakaian adat yaitu yang pertama ada kebaya dari Jawa, ulas Sumatera Utara atau Batak, baju bodo dari Sulsel atau Bugis Makassar, aisan gede dari Sumsel atau Palembang, kain sasirangan dari Telsel atau Banjar, baju burung dari Melayu, Riau atau Kepulauan Riau. Oke, nah jadi contoh warisan budaya pakaian adat itu salah satunya yaitu budaya Jawa. Budaya Jawa itu biasanya dipakai di acara apa anak-anak? Biasanya Peringatan pahlawan. ya, boleh. Atau biasanya kalau hari Rabu atau Kamis itu kan kita pakai adat turi ya anak-anak. Ya, Itu termasuk budaya Jawa. Jadi kita itu sebagai warga lokal harus melestarikan budaya yang ada di sekitar kita. Kemudian ada pakaian adat pulos yaitu berasal dari Sumatera Utara atau Batak dan baju tadi dari Sulawesi Selatan atau Bugis dan Makassar. Kemudian ada arisan juga atau Sumatera Selatan yang ini biasanya dipakai untuk acara pernikahan ya anak. Kemudian ada ini kain sasirangan yaitu berasal dari Kalimantan Selatan atau Banjar. Kemudian ada baju kurung atau Kepulauan Riau atau biasanya dipakai untuk acara melayu seperti itu ya anak. Ya Bu. Oke. Ibu pengen tahu nih tadi warisan budaya itu ada apa saja jenisnya? Dua. Ya apa saja? Kemudian diambil dari kawan. Oke, nasinya dari anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, kemudian contoh warisan budaya makanan khas. Ya kalau yang Tenggara itu apa anak-anak?
ada memiliki banyak suku dan juga ada seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa di Indonesia itu banyak sekali suku maupun adat atau tradisinya, makanya seperti itu ya anak. Kemudian memiliki nilai unik dan berbeda-beda. Nah, setiap tradisi di berbagai daerah itu tentunya memiliki nilai unik atau ciri khasnya yang berbeda-beda ya anak. Kemudian keberagaman budaya sendiri perlu dilestarikan agar tidak punah. Contohnya bagaimana anak agar cara kita melestarikan budaya agar tidak punah? Contohnya, siapa yang bisa menunjukkan? Coba katakan. Saya belajar tentang tarian yang ada di daerah. Ya, benar sekali. Memang Kak Fendi. Jadi cara kita melestarikan budaya agar tidak punah, contohnya yaitu belajar tarian. Contohnya yaitu kita belajar tentang tarian biasa tadi ya anak. Belajar itu dimulai sejak dini agar kita bisa terlatih untuk melestarikan budaya. Contohnya kita dapat mengikuti les, kemudian mengikuti kalau ada acara di SD itu kita mengikuti lomba seperti itu ya anak. Ya, Bu. Nah, anak-anak mengapa kita harus menghargai keberagaman budaya? Siapa yang bisa menunjukkan? Saya, Bu. Ya, Siti. Karena dapat menciptakan kerukunan, menghindarkan konflik, membangun toleransi, memperkuat persatuan, dan juga mendukung kerjasama antar daerah. Dengan menang besar jadi kita itu harus menghargai keberagaman budaya anak ya. Contoh karena dapat menciptakan kerukunan. Nah, kalau kita tidak menghargai budaya anak-anak pasti akan terjadi konflik ya anak. Nah, kalau terjadi konflik itu kan tidak mudah atau tidak baik lah ya untuk dilihat ya. Jadi kita itu harus rukun. Kemudian membangun toleransi. Nah, jadi kita itu harus menciptakan toleransi antar suku ya anak. Misalnya kalau kita tidak saling, misalnya di daerah berbeda, misalnya kan ahli dari kemudian misalnya ada sesuatu yang dari Papua, kita harus menghargai. Kemudian memperkuat persatuan seperti bineka kita yaitu apa? Bineka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda dan satu dua. Jadi kita itu harus rukun atau memperkuat persatuan karena kita itu binekanya Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi kita satu dua. Yang terakhir yaitu mendukung kerjasama antar daerah. Jadi kita itu harus menghargai keberagaman budaya agar terciptanya kerjasama antar daerah ya anak. Nah, untuk pembelajaran nomor kalian, Ibu bentuk menjadi kelompok ya anak-anak. Ya, Bu. Nanti kalian akan mengerjakan tentang poster. Posternya yaitu misalnya warisan budaya ada juga ya anak-anak. Ada warisan budaya dan juga Tak beda. nanti kalian bisa membuat atau mengkreasikan misalnya contoh warisan budaya itu apa saja, contohnya kan apa saja ya anak-anak. Ya, Bu. Kemudian jelaskan juga manfaatnya atau ciri khasnya ya anak-anak. Ya, Bu. Nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3. Nah, untuk waktu pengajarannya 20 menit ya anak-anak. Cukup ya 20 menit. Tunggu ya. Gimana Siti? Gimana ya, Bu? Nah, Apa perlu dijelaskan? ya, belum dijelaskan itu kan tadi sudah menjelaskan ya. Contohnya ada ciri khasnya bisa disebutkan agar bisa menambah nilai kamu. Oke? Ya, Bu. Ya. Bu, mau tanya, Ya, Bu. gimana ini? Ini kan termasuk budaya. Iya. Di sini dijelaskan atau mengerti? Ya, dijelaskan. Agar lebih jelasnya dijelaskan. Ya, agar lebih mudah kamu pelajarinya ya. Gimana ini sekarang? Jika ini dibuat di sini atau gimana, Bu?
kalian. Mau tanya, Ya, apa sih? ini biasanya mau menyesuaikan dengan temanya. Oh, iya saja. Menyesuaikan temanya. Itu boleh warna merah, kemudian warna merah kuning. Itu nggak akan selaras ya, Sati. Dikasih buku boleh Dan semangatnya ini. Buku mau tanya dulu. Ya, apa ini? Ini warna yang cocok apa ya ibu? Nah, kalau tidak ada di sini kan menyesuaikan ya, biasanya biru ya. Karena apa Pak Biru? Karena ini dan sekali itu juga Gambar boleh, gambar boleh, terus gambar buku kayak pennya Sati juga boleh. Iya, Sati. ya kayak gitu. Terus untuk gambar itu terlalu banyak dari ini. Tidak mau benar soal pembicaraan makanan ini. Kalau makanan ini biasa. Bu, ini gambarnya tidak pakai sepatu, tidak apa-apa bu. Tidak apa-apa, soalnya tadinya biasa gitu. Yang kok tadi mau pakai sama aneh nanti. Iya Iya kan? kan? Oke, aku siap bu. Ya. Kurang satu menit ya anak. Iya bu. Kurang satu menit ya anak. Iya bu. Ya Bu. Oke, gimana anak sudah selesai? Sudah. Kalau begitu, kalian boleh mempresentasikannya. Ayo, kelompok 1, 2, 3 maju depan presentasi. Kelompok 1 ambil tadi di sebelah sini, kanku. Di kelompok 2. Ayo, kelompok ini dipresentasikan, dibaca. Dan jadi saya di sini membuat poster warisan budaya Bunda. Ya, Budaya bangsa bangga jadi anak Indonesia. Dan jadi di sini ada warisan budaya harus dijaga dan dilestarikan. Di sini saya membuat gambar-gambar membuat batik. ya. Nah, kenali juga budaya daerah sendiri. Gambarkan ada batik tulis. Ya. Jadi saya menggambarkan batik tulisnya. Terus ikut kegiatan seni dan ada toka. Kemudian juga jangan malu memakai rok tradisional. Jadi saya memakai jari dari batik tersebut. Oke, bagus sekali. Berikan tepuk tangannya dulu untuk Pak Freddy. Kemudian nomor 2 berapa? Saya nomor 2 kami itu membuat ragam budaya Indonesia Bu, yaitu lama muda cinta budaya bersama kita hidupkan kembali kekayaan Indonesia. Bagus sekali, berbagi kita. Kelompoknya Sita, kenapa ya Sita? Kemudian kelompok terakhir kelompoknya Sati yaitu misalkan Saya membuat warisan budaya tak benda dari Indonesia yang berisi tradisi, tari, musik, dan cerita yang tak pernah tutup Bu. oke, pulang ke Sati. Boleh duduk tempat duduknya. Oke, jadi tiga kelompok tadi sudah bagus sekali ya anak-anak. Nah, tetapi kan ibu tadi meminta untuk memfokuskan atau menspesifikkan terhadap jenis budayanya, yaitu ada budaya Buddha dan juga budaya Buddha. Tapi kelompok dua tadi masih menyeluruh ya, belum spesifik ya. Oke, tidak apa-apa. Tapi sudah bagus untuk warnanya. Oke, nanti ditingkatkan lagi ya kelompoknya Yesra ya. Oke. Nah, untuk memperdalam materi kalian, ibu ada kuis nih. Nomor 1 siapa yang menjawab?
hari ini kita belajar tentang beragama ya anak-anak. Itu depan kita belajar tentang sejarah. Sejarahnya yaitu sejarah bagaimana sejarah yang dari Bagong, kemudian bagaimana sejarah Langsungnya, bagaimana sejarah adanya nasi gedok seperti itu ya anak. Dan kita akan melakukan observasi di luar kelas. Itu kalian di depan pelajari terlebih dulu materinya ya anak-anak. Agar kita di depan bisa lancar observasi di luar kelasnya. Oke? Bu, nanya Bu. Ya. Sejarahnya itu yang di balai saja atau di luar balai saja? Sejarahnya itu bisa di balai saja ya. Soalnya kan kita mau observasi ya. Observasi tentunya kan juga di balai. Ya mungkin kalau kita observasi di luar itu pasti jauh ya. Ya, Bu. Oke, jadi untuk pelajaran depan itu fokusnya tentang sejarah. Sejarahnya apa tadi? Apa saja tadi? Sejarah. Oke. Jadi untuk depan itu sejarah. Gimana sejarah tentunya? Dan sebelumnya seperti itu ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Bagaimana? Seperti apa ya? Ada yang ingin ditanyakan? Sebentar, Bu. Ya, oke, siap. Bu, bertanya. Dia mau pergi Kalau seumpama kita membaca dengan sejarah langsung, berarti kita harus pergi dulu ke pesisir pantai atau gimana gitu? Oh, tidak ya, ini cukup yang dekat-dekat saja. Ini kan kita asalnya di